Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada, terutama mahasiswa saya di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan. Baik, pada mata kuliah pengantar akuntansi, kali ini kita sudah masuk di chapter yang kedua ya, dimana pada chapter sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep-konsep dasar akuntansi ya. Lalu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Kenapa dibuat persamaan dasar akuntansi? Karena ini akan mempermudah dalam hal pencatatan seluruh transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan. Jadi persamaan akuntansi itu adalah awal pemikiran akuntansi dari setiap transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap keuangan perusahaan. Dalam proses pencatatannya selalu ada dua hal ya dalam satu transaksi. Selalu melibatkan yang namanya arus kas masuk dan arus kas keluar. Ya, maka persamaan akuntansi ini juga menerapkan sistem yang namanya double entry atau sistem pencatatan berpasangan. Ya. Jadi tidak mungkin dalam satu transaksi itu Anda akan menjurnal hanya satu akun. Pasti ada akun pembandingnya ya. Misal kita membeli peralatan, pasti ada peralatan di debit dan ada kas di kredit. Kenapa? Karena untuk membeli sebuah peralatan pasti ada pengorbanan sumber ekonomi ya, seperti misalnya kas, atau kalau dalam bentuk hutang maka ada hutang. Ini yang perlu rekan-rekan mahasiswa selalu ingat, bahwa setiap transaksi yang terjadi pasti ada akun pembandingnya ya. Nah, persamaan akuntansi itu sendiri adalah aset atau harta atau aktiva itu sama dengan hutang atau liabilitas ditambah dengan modal ataupun ekuitas ya. Nah, yang perlu kalian pahami sebelum kita melangkah ke transaksi-transaksi yang lebih jauh lagi, ini harus kalian hafalkan ya. Harta sama dengan utang ditambah modal. Apa-apa saja sih yang termasuk dengan harta? Itu ada aset lancar dan aset non lancar. Mengapa dia digolongkan aset lancar? Karena perputarannya itu tidak lama ya, tidak dalam periode yang lama. Seperti misalnya uang kas. Uang kas di dalam perusahaan itu pasti akan selalu digunakan. Artinya dia tidak disimpan dalam jangka waktu yang panjang ya. Apa-apa saja sih yang termasuk dalam aset lancar? Aset lancar itu ada seperti kas, persediaan, hutang ya. Nah, apa saja yang tergolong aset tetap? Aset tetap ini artinya asetnya itu disimpan dalam jangka waktu yang lama ya. Misalnya apa? Misalnya itu ada tanah, bangunan, peralatan ya, akomodasi perusahaannya. Nah, ini akan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Semua hal yang berhubungan dengan harta perusahaan itulah yang disebut dengan aset. Baik, kita lanjut ke utang atau liabilitas. Dalam menjalankan operasionalnya perusahaan itu pasti membutuhkan sumber pendanaan ya. Jadi sumber pendanaannya itu bisa juga dari pinjaman ya, atau yang disebut hutang. Nah, hutang ini bisa berbagai macam, bisa hutang dagang, bisa hutang pinjaman dari bank ya, dan lain sebagainya ya. Lalu ada ekuitas. Ekuitas atau modal. Modal atau ekuitas ini adalah senjata awal ya, ketika perusahaan itu mau berdiri. Artinya modal atau ekuitas ini juga menjadi sumber pendanaan dalam jalannya suatu perusahaan ya. Jadi key pointnya itu adalah yang berhubungan dengan harta perusahaan ada di sebelah kiri, yang berhubungan dengan sumber pendanaan perusahaan ada di sebelah kanan. Sumber pendanaan tadi bisa pinjaman dalam bentuk hutang ataupun modal ya, modal tambahan, bisa saja mungkin perusahaan menerbitkan saham. Nah, kalau sesuatu yang berhubungan dengan sumber pendanaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan itu ada di sebelah kanan ya, agar mempermudah kalian menggolongkan ini sebenarnya aset atau hutang atau ekuitas. Baik, saya gambarkan secara singkat. Ini adalah contoh alur transaksi pada perusahaan ya. Di tahap awal perusahaan itu
masih mau mendirikan perusahaan. Ketika perusahaan mau mendirikan perusahaan, maka perusahaan itu perlu aset ya, perlu harta ya, sebagai modal awalnya ya. Kita misalkan saja perusahaan itu membutuhkan harta atau asetnya itu di awal sekali untuk mendirikan usahanya sebesar 100 juta rupiah ya. Kita ingat tadi bahwa setiap transaksi yang terjadi akan melibatkan dua akun yang dibandingkan ya. Artinya akun-akun di sebelah kiri dan akun di sebelah kanan itu harus sama ya. Nah, apa yang terjadi ketika perusahaan pertama sekali membutuhkan aset? Otomatis pemilik akan mengeluarkan sejumlah modal ya. Nah, jadi pemilik itu harus menyetorkan modal awalnya itu sebesar 100 juta untuk membeli aset-aset perusahaan. Nah, maka di sisi kiri itu aset ada sebanyak 100 juta dan di sisi kanan ada modal sama dengan 100 juta. Sisi kiri dan sisi kanan harus selalu seimbang saldonya ya, harus selalu sama. Nah, jadi di sini sudah sama ya, di aset ada 100 juta, di modal ada 100 juta. Selanjutnya, perusahaan ini akan terus berlangsung ya dalam jangka waktu yang panjang dan mungkin perusahaan itu akan membutuhkan sumber pendanaan baru. Sumber pendanaan barunya dari mana? Bisa saja perusahaan itu membutuhkan pinjaman dari bank ya, membutuhkan hutang. Anggaplah perusahaan ini membutuhkan utang sebanyak 25 juta sebagai tambahan modalnya. Ya, ketika perusahaan mendapatkan pinjaman, apa akun yang diperbandingkan atas hutang tersebut? Sudah pasti kita akan terima uang ya. Nah, jadi uang kita akan bertambah dan hutang kita juga bertambah ya. Nah, maka dalam proses pencatatannya dilanjutkan dari tadi transaksi yang pertama, kita saat ini sudah punya aset sebesar 125 juta. Dari mana sih 125 juta ini? Adalah tadi dari aset di awal sebanyak 100 juta ditambah dengan kas yang kita terima dari pinjaman sebesar 25 juta, maka totalnya adalah 125 juta. Nah, bagaimana di sisi kanannya? Di sisi kanan itu ada penambahan hutang ya, karena kita baru melakukan pinjaman. Tambahan hutangnya sebesar berapa? 25 juta. Dan ditambah dengan modal di awal tadi ada 100 juta rupiah. Nah, jika dijumlahkan, maka saldo di kiri dan saldo di kanan sekarang sudah sama, yaitu 125 juta rupiah. Di tahap yang lebih jauh lagi, perusahaan pasti dong menjalankan usahanya ingin mengharapkan keuntungan ya dari penjualan yang dilakukannya. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap keuangan perusahaan? Laba yang dihasilkan oleh perusahaan itu akan menjadi tambahan modal untuk periode selanjutnya. Ya, artinya dia ada di mana? Artinya dia ada di ekuitas dengan akun saldo laba. Ya, kita anggap dalam 1 tahun periode berjalan ini perusahaan itu menghasilkan laba sebesar 10 juta rupiah. Bagaimana proses pencatatannya? Baik, ketika perusahaan memperoleh laba ya, sudah pasti mereka akan menerima uang kas baru ya sebesar 10 juta rupiah juga. Nah, jadi nilai yang ada di akun aset itu menjadi 135 juta. Karena sudah ditambahkan dengan 10 juta ya. Pengaruhnya untuk akun-akun yang berada di posisi kanan ya, hutang itu tetap. Hutangnya tadi ada sebesar 25 juta ditambah dengan ekuitas. Ekuitas atau modalnya menjadi berapa? Ekuitasnya menjadi 110 juta karena sudah ditambahkan modal awal sebesar 100 juta ditambah dengan laba berjalannya itu ada sebesar 10 juta. Sehingga menjadi 110 juta ya. Apabila dijumlahkan, saldo di posisi kiri dan saldo di posisi kanan juga sudah seimbang ya, yaitu sebesar 135 juta rupiah. Sebenarnya kuncinya agar kalian dapat memahami, kalian harus dapat analoginya. Dari setiap transaksi yang terjadi harus dapat analoginya. Kalian harus tentukan terlebih dahulu dari satu transaksi itu sebenarnya akan berpengaruh pada akun apa. Ya, harus dapat analoginya, maka
ketika kalian sudah dapat analoginya, kalian akan lebih mudah dalam merumuskan ke dalam persamaan akuntansinya, ya. Misal tadi ada transaksi hutang. Nah, kalian harus dapat analoginya. Kalau ada pinjaman baru, sudah pasti kita akan mendapatkan dana segar, ya. Nah, pengaruhnya apa? Kas kita yang bertambah. Oke. Nah, kalau perusahaan menerbitkan saham, artinya menerbitkan saham berarti perusahaan akan dapat modal baru, akan dapat dana segar. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya adalah ke aktivanya, itu adalah kas yang bertambah dan modal kita juga akan bertambah, ya. Nah, jadi kalian coba diulang-ulang sering di rumah. Dari beberapa latihan-latihan soal yang ada di buku kalian, coba kalian ambil analoginya terlebih dahulu. Ya, boleh kalian tuliskan di kertas terlebih dahulu ketika kalian membaca soal ini berhubungan dengan akun apa. Ya. Nah, pasti kalian akan lebih mudah nanti untuk merumuskannya ke dalam persamaan akuntansi. Unsur-unsur persamaan akuntansi itu sendiri tadi sudah kita kenal juga, ya. Yang pertama itu ada aset ataupun harta atau juga disebut aktiva, ya. Nah, ini berhubungan dengan sumber daya. Nah, ini berhubungan dengan sumber daya yang ada di perusahaan, ya, dapat dikendalikan juga oleh perusahaan untuk memberikan manfaat di masa yang akan datang. Segala sesuatu yang berhubungan dengan harta perusahaan itu masuk ke dalam aset. Oke. Nah, unsur yang kedua itu ada hutang atau liabilitas. Hutang ini adalah uang tunai atau non tunai ataupun dalam bentuk barang yang kita pinjam dari orang lain. Ya. Artinya hutang ini berarti masih ada sesuatu yang harus kita bayarkan nantinya, ya, sesuai dengan periode tertentu. Lalu selanjutnya ada ekuitas atau modal. Ekuitas adalah yang berhubungan dengan hak atau kepentingan pemilik dari harta perusahaan. Ya, misalnya perusahaan menerbitkan saham, maka ada tambahan modal di ekuitasnya. Nah, apa kepentingan pemilik saham itu? Pemilik saham akan mendapatkan dividen dari pembelian saham yang dilakukannya, ya. Baik, selanjutnya di perusahaan itu juga ada yang namanya kode akun akuntansi atau chart of account. Chart of account ini adalah daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mempermudah perusahaan mengidentifikasi pencatatan transaksi. Nah, biasanya ini di setiap perusahaan sudah ada ketentuannya, ya. Nomor akunnya bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk huruf, tapi biasanya yang sering digunakan itu adalah dalam bentuk angka, ya. Hal ini dapat mempermudah perusahaan untuk mengidentifikasi akun-akun yang ada di perusahaannya, ya. Nah, misalnya perusahaan itu ingin melihat akun aset, maka akunnya itu mungkin ada dari nomor 100 sampai dengan 199. Nah, melihat akun yang berhubungan dengan hutang berarti ada di nomor 200 sampai di 299. Begitu selanjutnya sesuai dengan slide yang sudah dipaparkan ini, ya. Nah, biasanya itu ada 3 digit, ya. Digit pertama itu menyatakan tentang akun besarnya, ya, seperti misalnya akun aktiva, ya, kodenya 1, ya. Untuk selanjutnya itu ada lagi sub golongannya, misalnya dia aktiva lancar, ya, aktiva lancar, maka dia 10. Nah, aktiva lancarnya ini apa? Kas. Nah, itu lebih detail lagi, ya. 101 artinya adalah kas, 102 persediaan, dan seterusnya. Biasanya ini sudah ditentukan oleh perusahaan. Berikut ada contoh-contoh kode akun pada perusahaan. Ada perusahaan jasa dan ada perusahaan dagang, ya. Nah, ada yang berbeda, ya, antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang, karena kalau perusahaan jasa itu tidak ada barang, ya, dalam bentuk persediaannya. Sedangkan di perusahaan dagang itu ada persediaan, maka digolongkan lagi ada bahan bakunya, bahan pembantunya, ya, dan lain sebagainya. Inti dari chapter kedua ini adalah kalian itu mampu membuat tabel persamaan akuntansi, ya, seperti yang contoh berikut. Misal 1 Januari 2018 Tuan Marco menyetor uang kas sebagai modal awal perusahaan sebesar 95 juta rupiah. Nah, kalian bisa membuat tabel persamaan akuntansinya seperti berikut, ya, yang ada di slide.
apa yang bertambah di aktivanya? Pasti ada kas, ya. Karena tadi soalnya menyetor uang kas, maka dia pengaruhnya ada pada kas dan adanya bertambahan modal, ya. Nah, jadi dicatatlah pada kolom kas itu sebesar 95.000, lalu kita catat dalam kolom ekuitas, itu sebesar 95.000 juga. Nah, keterangannya sesuaikan saja dengan transaksinya, ya. Keterangannya ini adalah modal awal, ya. Nah, ini dia lengkapnya sebagai berikut. Di sini ada beberapa contoh-contoh transaksi yang sudah dimasukkan ke dalam tabel persamaan akuntansi. Kalian harus sering berlatih. Di kelas saya akan memberikan berbagai soal latihan, ya, untuk melancarkan kalian merumuskan persamaan akuntansi, ya, dari transaksi-transaksi yang ada di soal. Kuncinya kalian harus sering berlatih agar analoginya itu bisa dapat, ya. Jadi setiap transaksi yang ada, cara cepatnya kalian harus tahu dua akun yang harus dibandingkan. Kalau kalian susah, kalian catat terlebih dahulu, ya, di kertas buram akun apa saja yang akan berpengaruh, ya. Baik, sekian dulu pembahasan kita di mata kuliah pengantar akuntansi chapter kedua ini. Selamat berlatih, selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.